Shalom, selamat sore ibu-ibu PW Esther yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita sore hari ini ada dalam keadaan sehat dan Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada kita untuk bersekutu, memuji Tuhan dan membesarkan namanya. Walaupun persekutuan ini hanya secara virtual, Ibu-ibu Esther yang kami kasihi, sore hari ini adalah kebaktian PW yang luar biasa. Karena kita telah melalui perjalanan panjang di tahun 2020, banyak hal yang telah kita lalui, baik dalam kehidupan pribadi, bersama keluarga, bahkan terlebih di dalam kebersamaan dengan ibu-ibu PW Esther. Puji Tuhan kita sudah lewati baik dalam suka walaupun dalam keadaan yang sulit. Kita semua sudah lalui semuanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang adalah kekasih jiwa kita. Di mana juga di tahun 2020 yang sebentar lagi kita tinggal, banyak pengalaman berharga yang selama ini belum pernah kita alami. Bahkan terlintas dalam pikiran kita pun tidak. Yaitu dengan adanya virus corona atau pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan juga melanda bangsa Indonesia, yang menyebabkan kita merasa ketakutan, kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran. Karena itu dapat menyerang kita kapanpun dan dapat dimanapun. Bahkan terlebih tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi kapan badai ini dapat berlalu. Mari ibu-ibu kita maknai pengalaman ini sebagai proses yang Tuhan Yesus izinkan bagi kita agar kita semakin dekat dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Ibu-ibu, tinggal beberapa minggu lagi kita akan memasuki tahun 2021. Mari kita tinggalkan semua pengalaman yang mendukakan hati kita. Dan mari kita bawa pengalaman sukacita kita untuk memasuki di tahun 2021 yang adalah tahun rahmat dan tahun anugerah bagi kita. Kita jalani hidup, baik kita sebagai pribadi dan keluarga dan juga kebersamaan kita dalam PW Esther bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan Yesus menjadikan kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih kepada Ibu Penatua Kety Rajito yang telah menyiapkan firman Tuhan untuk kita di sore hari ini. Ibu-ibu terkasih, mari kita mulai kebaktian terakhir di tahun 2020 ini dengan memuji Tuhan dari pujian kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya
hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat Bagiku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada sore hari ini. Tuhan berikan kami kesempatan untuk beribadah kembali. Tuhan Yesus berikan kami sukacita damai sejahtera, supaya kami semua ibu-ibu PWS dapat mengikuti ibadah ini dengan penuh selamat dan penuh harapan kepada-Mu Bapa. Tuhan Yesus, hadirlah di tempat ini dan kami akan mulai ibadah sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Penatiwa Kety Raharjito. Kita menyanyi kembali dengan pujian mengalirlah kuasa Roh Kudus.
Selamat sore ibu-ibu terkasih. Kali ini kita akan mengadakan kebaktian PW Esther di minggu kedua di bulan Desember, yaitu kebaktian terakhir di tahun 2020. Ibu-ibu terkasih, walaupun kita tidak bertatap muka, tapi saya yakin ibu-ibu dengan sukacita tetap setia mengikuti setiap kebaktian PW Esther. Baiklah, sore hari ini kita akan memulai kebaktian PW Esther dengan membaca dari firman Tuhan Lukas 1 ayat 38 yang saya beri judul Wanita Pilihan. Diambil dari website Pesona Sabda Blogspot. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, saat ini kami anakmu berdoa memohon kasih dan karunia-Mu supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami akan memulai ibadah PW Esther pada sore hari ini. Dan ini adalah kebaktian PW Esther terakhir di tahun 2020. Kami berserah ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan sore hari ini. Terima kasih Bapa, Tuhan berkati ibu-ibu yang saat ini belum sempat mengikutinya. Biarlah Tuhan mereka bisa meluangkan waktu untuk mengikuti ibadah PW Esther. Kiranya kasih setiamu yang menyertai kami mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik ibu-ibu terkasih, saya akan membacakan firman Tuhan dari Lukas 1 ayat 38. Silakan ibu-ibu menyimak. Demikian firman Tuhan. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah ibu-ibu, firman Tuhan yang telah kita baca sore hari ini. Terpujilah Kristus. Ibu-ibu PW Esther yang terkasih, jauh sebelum tokoh-tokoh wanita memperjuangkan gerakan persamaan hak antara pria dan wanita yang disebut dengan gerakan emansipasi wanita, Allah sudah memakai para wanita untuk menjalankan rencananya. Banyak tokoh-tokoh wanita yang dipakai Tuhan secara luar biasa sebagai pemimpin-pemimpin seperti ratu, nabiya, bahkan pedagang-pedagang yang hebat. Berkat gerakan emansipasi wanita, saat ini wanita tidak hanya disebut konco wingking atau teman yang hanya boleh ada di belakang pria. Tetapi kita juga dapat melihat saat ini para wanita yang menduduki posisi penting. Misalnya guru, dokter, pendeta, bupati, wali kota, menteri, gubernur, bahkan kepala negara. Untuk menjadi seorang pemimpin saat ini mungkin bukan perkara yang susah. Tapi bagaimana menjadi wanita yang dipilih oleh Allah? Tentu semua wanita mengidam-idamkan bagaimana menjadi wanita yang berkenan pada Tuhan. Mari kita mempelajari bagaimana kita dapat menjadi wanita pilihan Tuhan. Dari sekian banyak tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab suci, kali ini kita akan pelajari seorang tokoh wanita yang namanya terkenal luar biasa dan seringkali dibaca dan dikhotbahkan, terutama dalam ibadah-ibadah Natal. Wanita ini adalah Maria, ibu Tuhan Yesus. Bagaimana menjadi wanita pilihan Allah? Tentu Maria bukanlah satu-satunya perempuan yang ada di dunia pada waktu itu. Ada jutaan wanita lainnya. Maria juga bukan satu-satunya wanita yang ada di Israel pada zamannya. Mengapa Tuhan memilih dia dari antara jutaan wanita lainnya? Apa karena pendidikan? Tentu juga bukan karena hal ini. Atau karena dia kaya? Bukan. Wah, Maria pada waktu itu adalah wanita miskin. Juga bukan karena kedewasaannya. Karena pada waktu itu ia baru berumur belasan tahun. Yang membuat ia luar biasa dan kemudian dipilih Tuhan untuk menyatakan perkara yang luar biasa adalah karena ia biasa-biasa saja. Jadi, ternyata Allah mencari dan memakai orang-orang yang biasa-biasa saja dan memakai dia dengan cara yang luar biasa. Maria adalah wanita biasa
yang juga memiliki ketakutan dan keraguan. Sama seperti para wanita pada umumnya. Ketika malaikat Gabriel pertama kali menampakkan diri kepada Maria untuk memberitakan kehamilannya, ia sangat terkejut, bingung, bahkan bisa juga takut setengah mati. Ia sempat merasa takut dan dihantui kritikan orang ketika nanti banyak orang mengetahui kehamilannya. Maria bahkan berkata, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, sedang aku belum bersuami?" Maria mempunyai banyak ketakutan dan pertimbangan, tetapi Maria memilih untuk tidak takluk kepada semua ketakutan dan kekhawatiran yang menghantui pikirannya. Maria memilih untuk tetap percaya dan beriman kepada Allah. Iman bukan berarti tidak ada ketakutan, tetapi iman adalah memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan daripada takluk pada ketakutan. Ada 3 hal yang luar biasa yang ada dalam diri Maria, sehingga ia dipilih oleh Tuhan. 3 rahasia ini perlu dipelajari oleh setiap perempuan yang mengidam-idamkan untuk menjadi wanita pilihan Tuhan. Jika kita memiliki 3 hal ini, maka kita akan melihat bahwa Tuhan akan memilih dan memakai kita lebih dari yang kita duga. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana agar kita dipilih Tuhan? Pertama, yaitu kita memiliki kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita ingin dipilih dan dipakai Tuhan lebih lagi, kita harus memiliki kerinduan untuk melakukan kehendak-Nya. Lebih dari hal-hal lain. Tuhan punya rencana spesial buat kita. Tetapi hal itu tidak terjadi secara otomatis. Kita harus memilih untuk bekerja sama dengan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa memilih untuk melakukan hal ini atau tidak. Kalau tidak, kita akan kehilangan semua itu. Ada 2 hal yang membuktikan bahwa Maria adalah wanita yang memiliki hal ini, sehingga ia kemudian dipilih Tuhan. Yang pertama adalah antusias. Dalam Lukas 1 ayat 46-47, Maria berkata, "Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku." Maria tidak hanya tersenyum kecil, ia bernyanyi dan memuji Tuhan. Dia antusias. Tidak ada hal yang besar terjadi tanpa antusias kita miliki. Allah ingin kita antusias dalam berpartisipasi mewujudkan rencananya. Artinya, kita memiliki semangat dan gairah dengan melakukan apa yang memang menjadi bagian kita, supaya apa yang Tuhan inginkan bisa terlaksana. Yang kedua, rendah hati. Dalam Lukas 1 ayat 48, Maria berkata, "Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya." Maria menyadari betul hal ini. Maria bahkan berkata dalam Lukas 1 ayat 38, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Hal ini membuktikan bahwa ia adalah seorang yang rendah hati. Tuhan bekerja dalam kehidupan kita dan memberkati kita karena Dia menginginkan, bukan karena kita layak untuk menerimanya. Kita menunjukkan pada Tuhan bahwa kita ingin melakukan kehendak-Nya waktu kita rendah hati. Yang kedua, tadi yang pertama memiliki kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, berani membayar harga. Lukas 1 ayat 38, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan." Maria siap melakukan apapun juga, berapapun juga harga yang harus dia bayar. Tuhan mengetahui hal itu. Itulah salah satu alasan mengapa dia bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bagi Maria, menjadi ibu dari Juru Selamat membahayakan reputasi, kenyamanan, dan bahkan mungkin hidup Maria. Kehamilannya yang terlihat di luar pernikahan dapat menyebabkan hukuman mati atas tuduhan imoralitas seksual. Tetapi di dalam pikiran Maria tidak ada harga yang terlalu mahal untuk melakukan kehendak Allah. Yang ketiga, percaya pada janjinya. Salah satu alasan Tuhan tidak mengerjakan mujizat dalam kehidupan seseorang adalah
karena mungkin mereka tidak mengharapkan Tuhan melakukan itu. Mereka mau bermain aman dalam hal rohani. Tuhan memakai orang-orang yang berani percaya pada janjinya. Maria mempunyai alasan untuk khawatir. Dia harus memikul tanggung jawab besar. Tetapi bukannya khawatir, Maria menyembah. Bahkan dia menyanyikan sebuah lagu penyembahan bagi Tuhan. Dalam Lukas 1. Mengapa? Karena dia berani untuk mempercayai janji Tuhan. Lukas 1 ayat 38, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Jadi ibu-ibu, yang pertama kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, agar kita dipilih oleh Tuhan, pertama kita memiliki kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan, yaitu dengan antusias dan rendah hati. Yang kedua, membayar harga. Yang ketiga, percaya pada janjinya. Jika Tuhan bisa memakai seorang gadis remaja, gadis desa sederhana, tanpa pendidikan untuk bisa menjadi ibu Yesus Kristus, apakah ibu-ibu pikir Tuhan tidak bisa memakai kita? Banyak di antara kita memiliki potensi rohani yang luar biasa, tapi kita tidak menyadarinya. Tuhan telah memberi kita karunia rohani, semangat, kemampuan, kepribadian, dan pengalaman. Tuhan tidak maksudkan semuanya itu digunakan hanya untuk diri kita sendiri. Suatu hari kita harus berdiri di hadapan tahta Tuhan. Dan Tuhan akan berkata, "Apa yang telah kau lakukan dengan segala yang telah kuberikan kepadamu?" Apa jawaban kita nanti? Ibu-ibu yang terkasih, di tahun baru yang akan datang, saya mau bertanya secara pribadi. Apa yang akan ibu-ibu berikan pada Tuhan Yesus di tahun 2021? Apa yang akan Anda beri? Biarlah kita boleh menyerahkan diri kita untuk dipakai Allah secara luar biasa. Kita bawa dalam doa. Biarlah Tuhan yang memilih kita untuk menyatakan kemampuan kita, semangat yang telah Tuhan berikan. Percayalah, Tuhan akan memilih ibu-ibu dan memakai untuk kemuliaannya. Hanya saja pilihan ada di pihak kita. Sudahkah kita memiliki kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan, berani bayar harga dan percaya pada janjinya? Baik ibu-ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, di mana Engkau telah memberikan berkat-Mu yang besar kepada kami. Kini kami telah selesai dengan acara ibadah mingguan PW Esther di sore hari ini, juga di tahun 2020, di mana kebaktian minggu sore hari ini adalah kebaktian terakhir di 2020. Berkati kami supaya apa yang baru saja kami dengar dan kami baca dari firman-Mu itu dapat bermanfaat bagi kehidupan kami. Kami baru saja belajar tentang bagaimana kehidupan Hana, bagaimana kehidupan Maria sebagai seorang wanita. Berkati kami juga supaya kami mencontoh untuk menjadi wanita yang memiliki kerendahan hati. Terima kasih Bapa, berkati kami semua dalam kami melakukan aktivitas kami. Jauhkan kami dari mara bahaya, dan berilah kami semuanya damai sejahtera yang daripadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi, kita menyanyi kembali dengan pujian Tuhan penolongku. Kita mengangkat pujian. Sekalipun Tuhan kan lalai tepati janji yang difirmankannya, tak sekalipun Tuhan kan gagal
genapi semua yang dirancangkannya. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu, Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu, tak akan Kau meninggalkanku. Tak sekalipun Tuhan kan lalai tepati janji yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkannya. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu, Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu, tak akan Kau meninggalkanku. Bersama Tuhan lewati semua, ku taruh harapku di dalam Dia. Engkau Tuhan dalam hidupku. Percaya akan firman-Mu, takkan Kau meninggalkanku. Bersorak memuji kebesaran-Mu, Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu, tak akan Kau meninggalkanku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu, tak akan Kau meninggalkanku, tak akan Kau meninggalkanku. Terima kasih ibu-ibu PW. Terima kasih khususnya buat Ibu Penatua Kety Rarijito yang sudah menyampaikan firman buat kami pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu Kety di dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dimanapun Ibu melayani. Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu yang terkasih, atas kebersamaan selama di tahun 2020, dan saya mengajak ibu-ibu biar lebih giat lagi di tahun 2021. Ibu-ibu terkasih, mari kita akhiri ibadah PW ini dengan menyanyi kembali pujian doa Yabes dan doa berkat
oleh Ibu Kety Rahardi. Sampai ketemu di tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku percaya Kau bekerja, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Ibu-ibu terkasih, kita telah selesai di penghujung acara kebaktian PW Esther sore hari ini, dan marilah kita berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Tinggallah di rumah ibu masing-masing dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai ibu-ibu PW Esther dan saya dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa